Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang layout ya dengan Flexbox di React Native ya. Jadi sebuah komponen itu dapat secara spesifik mengatur ukuran dari layout si children-nya. Misalnya kan view itu di dalamnya ada view lagi gitu ya. Dengan algoritma yang namanya algoritma Flexbox. Nah, jadi si Flexbox ini memang didesain untuk memberikan ukuran layar layout itu secara konsisten pada layar yang memiliki dimensi yang berbeda ya. Yang biasanya kita bisa menggunakan kombinasi antara flex direction yaitu arah arah flexbox-nya, align item dan justify content untuk menghasilkan tata layout yang benar. Nah, jadi si flexbox ini kurang lebih penggunaannya sama ya di React Native, kurang lebih cara penggunaannya di CSS pada website ya. Kalau teman-teman pernah mencoba menggunakan Bootstrap gitu kan bisa call MD1, call MD2 gitu kan. Kurang lebih ketika kita membuat sebuah layout-layout seperti itu. Nah, kita akan hari ini kita akan ngobrolin tentang flex dulu ya. Jadi si flex ini, algoritma flex ini definisinya adalah bagaimana item komponen kita itu mengisi secara penuh atau melakukan fill pada space yang kosong gitu ya. Misalnya kan sebuah layar itu misalnya kita bagaimana dia akan mengisi layar-layar kosong tersebut ya, sehingga kita menghasilkan layout yang tepat gitu. Anggap saja misalnya satu flag itu kita definisikan sebagai satu gitu ya. Nah, dalam satu flag itu di dalamnya ada 6 komponen misalnya dalam view container terdapat 6 view lagi. Jadi, setiap komponen yang 6 itu adalah nilainya sekarang adalah 1/6 teman-teman. Dan ketika misalnya ada komponen yang nilainya 2, jadi ya sama ya, tinggal 2/6 dan sebagainya. Oke, biar lebih ngeh ya, kita akan coba dengan Expo. Ya, kita akan coba dengan Expo. Kita buat seperti ini. Kita akan belajar tentang bagaimana si flex itu bekerja. Oke. Nah, si Expo ini, sorry, si flex ini untuk direction-nya secara default adalah dia itu pakai kolom, teman-teman. Jadi dari kalau di Swift UI itu vstack gitu ya. Oke, saya akan membuat fungsional komponen ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, return. Nah, saya misalnya punya view seperti ini. Jadi saya pakai view. Nah, view ini kita nanti di dalamnya ada beberapa komponen gitu. Oke, saya export dulu ya, export default app. Nah, view ini kita memiliki di dalamnya ada view lagi gitu. View, ada view lagi gini ya. Jadi misalnya si view ini memiliki dua buah view sama seperti ini. Ini kan belum saya warna ya, misalnya saya kasih warna style gitu ya dengan background dengan warna. Jadi kita akan memberikan warna misalnya oke, background color misalnya di sini adalah apa ya? Powder blue misalnya ya. Oke. Seperti ini misalnya. Lalu di bawahnya stylenya adalah jangan powder blue ya, tapi sky blue. Nah, kita tentukan dulu di sini ya, teman-teman. Kita berikan style ya. Stylenya itu misalnya kasih flex itu flexnya 1 ya. Jadi, sekarang kita punya flex 1 di sini. Nah, saya belum berikan flex direction ya. Jadi, saya belum berikan arahnya gitu ya. Nah, sekarang saya berikan flex itu 1. Flexnya 1 juga gini. Oke. Jadi secara default dia flex direction-nya adalah dari atas ke bawah ya secara vertikal ya. Jadi secara umum si flex direction dari algoritma Flexbox ini dari atas ke bawah ya. Numpukan kolom gitu. Nah, kita melihat bahwa si flex 1 ketika ada dua kolom, dua buah komponen gini, dia akan membagi dua karena
1 tambah 1 adalah 2 ya, jadi dia akan setengah-setengah gitu ya. Misalnya kita tambahkan lagi 1 gini, kita tambahkan dengan 1 lagi seperti ini. Misalnya ini warnanya adalah orange, gini. Oke. Sekarang teman-teman melihat ada 3 buah komponen dengan height yang sama secara vertikal ya, secara kolom ya. Jadi kan dari atas ke bawah dia ngomongnya adalah kolom. Oke, sekarang bagaimana kalau kita rubah dengan yang sky blue-nya jadi 2, seperti ini. Nah, sekarang yang sky blue, dia tuh lebih besar 2 kali daripada yang lainnya. Jadi sekarang nilai per satu komponen aslinya adalah 1/4 karena ada di 1, di sini ada 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4. Jadi 1/4, ini 2/4, dan ini adalah 1/4. Dan ketika kita berbicara tentang direction ya, jadi kita bisa menambahkan direction. Kalau ini secara default adalah kolom ya, dari atas ke bawah, kita bisa menggunakan flex direction itu dengan model row gini. Model row ya. Jadi kalau row itu dari kanan ke kiri ya, dia itu secara horizontal. Oke, saya satu aja di sini. Oke. Kalau tadi secara default adalah pakai kolom ya, dari atas ke bawah. Nah, sekarang kalau row berarti dia kolomnya adalah dari horizontal ya, secara horizontal. Oke, dan kita bisa menggunakan flex direction model-model yang lain adalah ada misalnya row reverse atau kebalikan dari row sama column reverse ya. Jadi kebalikan dari si flex direction-nya. Namun agar kita bisa melihat ya, jadi di sininya nggak pakai flex ya, tapi kita harus misalnya saya pakai width 50 dan height-nya 50 gini misalnya. Saya berikan dimensi yang sifatnya fix ya, fixed ya. Jadi saya tentukan ukurannya seperti ini misalnya. Oke. Jadi sekarang dengan row saja saya punya kolom yang sifatnya horizontal dari arah kanan ke kiri sifatnya horizontal ya seperti ini. Kalau misalnya saya nggak pakai kalau kolom, saya rubah jadi kolom, dia akan menumpuk gitu ya dari atas ke bawah gitu ya. Nah sekarang si direction ini juga punya reverse-nya atau kebalikannya. Misalnya kolom si reverse. Gini. Ada kolom dan sekarang ada kolom reverse. Nah, teman-teman bisa ngelihat dia akan pindah ke bawah. Jadi dia akan kebalikannya dari sini, dia reverse-nya ya atau kebalikannya. Bagaimana dengan row? Oke. Row gitu ya. Row reverse ya. Jadi dia ke sana. Kalau kita cukup row saja, dia akan secara default dari pojok ke kiri ya. Jadi si React Native itu ngambil layout-nya itu dari LTR ya, left to right ya. Tapi kalau dengan reverse jadi right to left gitu. Itu cara menggunakan adalah flex direction ya. Jadi kita sudah kenal flex ya. Jadi si flex ini bisa kita bagi dengan berapa sih child komponennya dia ngikutin misalnya ada 3 berarti 1/3 1/3 1/3 gitu. Misalnya dia tentukan dengan flexnya. Nah, itu cara menggunakan flex dan layout direction di React Native ya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman paham tentang layouting. Nanti kita sehabis belajar layout direction, kita akan ngomongin tentang Justify content ya. Tapi kita video ini cukup sampai flex direction dulu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial React Native berikutnya.